Dan juga kali ini kita akan membahas tentang mockup juga. Lalu ada juga biogas bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu dari mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut. Baik, kita langsung saja kita panggilkan narasumber kita. Silakan masuk. Hai. Mungkin kita kenal dulu nggak sih? Karena kan kalau nanti kita nggak kenal nanti kita jadi agak canggung gitu. Ya kan? Kita kenal dulu. Jadi aku agak gampang juga kan panggil kalian. Oh dari yang dari cowok dulu. Nama saya Daniel. Nama saya Nurul Ramadhani. Tiara. Saya Maulida. Saya ada dia. Dan saya Zara. Nah langsung saja. Nah, jadi kita bersama narasumber kita yang dimana aku dengar kalian ini ada membuat mockup, ya kan? Dan juga ada buat etalon juga kan? Nah bagaimana itu? Kalau mau sendiri? Nah, sebelumnya kami mau menjelaskan apa itu mockup. Mockup itu singkatan dari Modified Cassava, yaitu tepung singkong yang dimodifikasi melalui proses fermentasi menggunakan mikroorganisme, terutama bakteri asam laktat atau bisa disebut juga BAL. Oh, Ya, fermentasi ini itu bertujuan untuk mengubah sifat fisik dan fungsional tepungnya sehingga kualitasnya itu menjadi lebih baik dibandingkan dengan tepung singkong biasa. Oh, kalau teksturnya gimana dengan tepung terigu biasa? Teksturnya itu seperti lebih lembut sih daripada tepung pada umumnya. Setahu ya kalau kita bikin kan ini kan di sini singkongnya. Nanti kan dia akan berubah jadi coklat. Itu gimana? Cara menentukan itu kan di oven dulu sebelum digiling. Iya, kita keringkan dulu, bisa menggunakan cahaya matahari langsung lalu di oven itu lalu kita blender giling. Oh, berarti waktu di oven itu jangan terlalu kering agar dia tidak coklat. Iya, suhunya harus diatur, tidak terlalu. Kemarin kan berapa? Sebenarnya kemarin itu terlalu tinggi, seharusnya itu sekitar 60 sampai 70 derajat aja. Kemarin kayaknya 100 derajat ya. Jadi nggak apa? Jadi tapi enggak terlalu putih. Oh, masih karena Masih ada coba-coba dulu. Oh, coklat kayak gitu. Terus apa lagi? Sempong itu paling apa? Berarti kan tadi tepungnya masih coklat ya, kita tuh lebih butuh evaluasi kembali ya sih, percobaan kembali agar gimana sih cara mengatasi si tepung biar nggak coklat, sebenarnya nggak coklat banget, biar jadi lebih putih lagi gitu. Bagaimana kita perlu uji lagi. Oh ya, by the way kan kalian kan dari ini prodi pengembangan produk agroindustri. Dengar-dengar aku juga ada salah satu dosen ya mengembangkan mockup ini menjadi brownies kan? Kalian ikut nggak? Enggak sih, aku nggak ikut. Ya tapi kan ada ya? Ada lihat brownies dari mockup. Ada gambarnya itu kayak gimana? Kayak brownies pada umumnya sih, karena nggak lihat secara langsung aja gitu. Berarti si mockup ini benar-benar bisa menjadi pengganti si terigu ya? Iya. Apalagi orang-orang yang punya alergi terhadap Tepung, ya gluten. Prosesnya gimana soal pembuatannya? Seru sih. Yang lamanya itu nunggu ngoven. Soalnya itu ngovennya 3 jam sama fermentasinya. Oh, gitu. Aku ada sedikit baca kalau skala industri itu bisa sampai 3 harian gitu ya? Iya, karena kan jumlahnya lebih besar. Karena lebih bagus itu kan lebih lama ya fermentasinya. Biar si biar apa namanya makin putih dia. Iya. Tapi anehnya itu ya hasil si mockup dan juga tapioka itu bakal beda gitu. Iya, karena kan si tapioka itu Dari pati singkong. Kalaunya mockup ini kan dari singkongnya yang dikeringkan. Jadi nggak bakal kayak kalaunya tapioka itu kan bakal lengket gitu ya. Lengket. Kalau mockup itu berarti sama agak sama persis seperti terigu. Iya, betul. Itu bisa nggak 100% kita menggunakan si mockup waktu membuat brownies? Rasanya dicampur ya sama tepung terigu. Oh berarti yang Sedikit, lebih iya. Mungkin karena teksturnya juga beda gitu ya. Teksturnya kayaknya. Walaupun kayak lembutnya itu sama seperti terigu bahkan lebih lembut si mockupnya, tapi waktu
bagus ya kalau kita terigu itu dikatakan mokaf. Apa manfaat mokaf selain Manfaatnya itu Jadi pengganti pengganti tadi gitu kan. Terus kan kayak singkong di Indonesia ini kan juga banyak, jadi bisa digunakan tuh singkong ini dibuat jadi singkongan. Di Indonesia ini kan paling gampang tumbuhnya si singkong. Kan gampang tumbuh, jadi nggak terlalu sia-sia gitu. Jadi kayak singkong itu selain bisa cuma buat bikin keripik, apa pembuatan singkong itu? kue getuk Iya betul. Terus apa lagi ya kalau singkong? ya Iya itu hal yang biasa dan hal yang tradisional. Bagaimana kayak itu dibikin tepung itu sangat jadi bahan pangan yang terbarukan gitu. Jadi itu sebagai bahan yang bisa bikin segala macam seperti kalian contohnya dari kalau di kalian bikin brownies itu kayak itu nice. Soalnya aku ada baca di Instagram kalian gitu. Di Instagram kalau di kalian bikin brownies dari mokaf gitu. Next itu kan selain mokaf tadi kan kalian ada bikin juga biogas dan bioetanol. Biogas gimana deh? Aku rasa banget. Nah, jadi kalau dari biogas itu tuh merupakan gas yang hasil dari proses penguraian bahan organik, bakteri anaerob, terus tuh bakteri yang hidup tanpa oksigen. Itu bahan bakunya itu berasal dari kotoran ternak, contohnya ya seperti kotoran sapi, kambing, ayam, dan juga limbah dari pabrik nah dari hasil fermentasi dari hasil biogas itu jadinya itu komponen utama gas biogas semuanya itu ada metana dan karbon dioksida. Itu bisa digunakan menjadi bahan energi terbarukan. Nah selain itu ada bioetanol. Mungkin bisa Nah, bioetanol ini kalau kita lihat sekarang ya, bioetanol memang lagi banyak dibahas di dunia di Indonesia ya. Salah satunya sama Menteri SDM Pak Bahlil. Apa ganteng kita? Nah, itu beliau mendorong program pencampuran bioetanol ke bensin E5 dan E10. Jadi E5 itu 5%-nya bioetanol, kemudian 95-nya bensin. Begitu juga E10 itu 10%-nya bioetanol dan 90%-nya bensin. Aku ada dengar, tapi di Twitter itu kan ada yang gak setuju ya. Kontra, banyak. Iya kontra dan kontra. Memang begitu sih ya. Apapun yang dibikin pasti ada pro dan kontranya. Sedangkan biogas sendiri itu tuh untuk menurutku itu menguntungkan karena itu tuh dari hasil limbah pabrik. Biasanya itu jadi hasil dari biogas itu menjadi energi terbarukan karena hasil dari pabrik kan pabrik sawit ya sekarang kan banyak di Indonesia. Otomatis kan semakin banyak pohon pabrik, semakin banyak proses pembuatan dari pabrik itu pasti ada limbahnya. Nah limbahnya itu pasti kayak kalau misalnya tidak kita tangani itu tuh pasti menjadi tidak baik lah bagi lingkungan kan. Makanya kalau misalnya kita jadikan biogas itu akan menjadi energi terbarukan untuk juga bisa untuk masyarakat maupun energi dari untuk pabrik-pabrik tersebut juga. Betul, seperti kalau di rumah kita nih biasanya ada sisa nasi, limbah, sayuran gitu kan, atau kulit buah yang langsung dibuang mungkin ke tempat sampah itu kan jadi membusuk dan bikin bau ya. Nah, padahal dari itu seperti sebenarnya mempunyai nilai. Dengan bantuan mikroorganisme, limbah tersebut bisa diolah menjadi biogas, tapi tentunya nggak seperfect gas LPG pada umumnya ya. Itu kan cuma sebagai kayak mengurangi Iya, memang sih kayak hal yang terbarukan itu nggak bisa secara langsung menggantikan ya kan mereka cuma bisa mengurangi ya lebih baik mengurangi ya daripada hilang segala-galanya. Benar. Kalian kemarin bikin biogas kemarin pakai sepol? Kalau kami kemarin tadi kalau yang ayam
memenuhi. Iya sih, lalu produksinya masih kecil Iya kan. benar. Nah, kalau di sawit itu tuh emang mereka juga pakai apa kan? Kalau di sawit itu memakai Limbah dari limbah limbah dari tadi. dari yang Limbah organik juga. Apa namanya? Pome. Apa itu? palm oil, meal, effluent. Iya, ya, affluent. Intinya limbah ya, limbah cair. Sebenarnya kan kalau yang komen, Kami sudah pernah melakukan kunjungan waktu itu ke Gawi Ada Gawi, Kami mungkin tidak langsung melihat, tapi kami dari jauh melihat dan mungkin juga mempelajari waktu itu kunjungan. gimana tuh? Bentukannya cair, terus padat karena apa ya? Kayak padat karena bekas serat-serat itu, warnanya hitam, baunya agak bau banget. Penyengat ya, yang lumayan menyengat ya, kita masuk. Yang karena limbah ya, jadi kayak bau banget nih. Jadi kayak pas aja dibikin jadi biogas. Tapi waktu dia jadi biogas itu baunya gimana? Gak enak banget. Kenapa nggak? Iya. Kalian mau bisa gimana? Tapi pakai masker gak sih? Iya, pakai masker. Karena itu kan ada kayak terpal gitu kan, penutupnya terus kayaknya ada yang bolong, jadi bocor. Oh gitu bocor. Kalau di sana tuh mereka kalau bocor diapain sama mereka? Ditambal. Tambel. Iya, ditambal dong pakai kayak terpal yang lain mungkin. Tapi mungkin skala kebocorannya masih kecil. Iya. Karena kalau misalnya kebocoran yang sudah besar itu pasti Pasti diganti yang baru. pengotor yang lingkungan. Karena kan biogas itu kan punya ini ya, apa namanya? Bukan apa ya? Ya, hidrogen sulfida. Kan itu nggak baik ya. Nah, yang menghirupnya, jadi kan lama nggak lama nggak berdiri di sana sambil menghirup aroma iman. Lumayan sih. Pendengar penjelasan Sampai kata orang banyak itu raung. Sudah raung. Untung nggak ada yang pingsan di bawah. Benar-benar Nggak ada sih. hampir mungkin. udah panas. Mungkin dari Daniel gimana waktu pengalaman? Iya, biogas yang baunya sangat luar biasa itu. Oh banget. Waktu belum masih kerasa tuh. Untung nggak nempel. Untungnya nggak nempel. Oke. Dan itu kan penjelasan mendalam tentang biogas. Kalau sama kemarin pengalaman kayak terus bioetanol ada lagi nggak yang bisa kalian ceritakan? Bioetanol kemarin kami sempat membuat juga ya bioetanol Iya. buat sendiri dari singkong. Iya, Singkong lagi. Iya. Berarti singkong ini selain bisa dijadikan lokal, jadi ini Iya. bisa dijadikan bioetanol. Singkong nggak sekedar kritik doang lah ya. Udah selama itu, Bray. Dia kayak dalam tanah ternyata dia banyak manfaatnya banyak. Jadi selama gimana pembuatannya menggunakan singkong? Pertama itu singkongnya ya diiris-iris gitu kan di potong-potong kecil-kecil supaya dia tuh apa mudah di blender. nggak mungkin tuh gede-gede di blender gitu. Terus kenapa harus dihaluskan? Karena waktu bioetanol ini kan perlu difermentasi. Nah, mikroba itu perlu memakan gula ya, gula ya, glukosa selulosa itu. Nah, kalau misalnya dalam bentuk yang besar tuh terus mikroba kan udah bisa. Oh iya. Jadi dia perlunya dihaluskan. Oh iya, biar mempunyai permukaan yang lebih luas ya. Ya. Karena mikroba nggak punya mulut. Iya. Nah, makanya perlunya dihaluskan buat mempermudah mikrobanya tuh memakan. Jadi terjadilah proses fermentasi tersebut. Ke si apa namanya? Jadi bioetanol ini kan ada yang dari singkong tadi, ada yang limbah, dan juga kan sekarang tuh ada mikroalga, tau nggak? Tahu. Oh tahu, ya kan? Nah mikroalga itu juga itu tapi apa itu namanya? Itu lebih gimana sih namanya? Lebih rumit ya pembuatannya, karena kan lebih banyak butuh apa kontrol Lebih banyak membutuhkan waktu. juga. Soalnya kan lihat kayak mikroalga itu ada apa ya itu kayak ada tabung hijau terus ada kolamnya kan itu bisa dijadikan bensin juga ternyata. Kan saya mungkin kayak
bioetanol. Karena hidrogen juga bioetanol. Itu dari limbah apa? Kalau mikroalga itu juga bakteri, itu bisa dibuat medianya itu tadi kayak limbah pabrik koma itu bisa membentuk mikroalga juga. Mungkin prosesnya lebih ribet kalau kayak mikroalga. Berarti sebenarnya kayak hal yang mungkin kita anggap kayak sepele, limbah itu tuh ya udah limbah, ternyata mereka itu masih bisa dikembangkan. Mereka itu apa ya, masih bisa dimanfaatkan untuk kita sendiri, nggak harus dibuang kayak buat bahan pangan aja. Iya, kayak doang ya udah buang enggak, tapi mereka ada pengolahan selanjutnya lagi. Jadi kayak ya sangat berguna lah segala hal yang ada di sekitar kita ya sebenarnya. Kan sih ya udah bikin mokaf, melihat yoga, pembuatan bioetanol. Kemarin waktu bioetanol nyala dan kami menggunakan tisu kan, tisu itu dicelup ke air bioetanolnya, kemudian nyalain korek api dan dia tuh tisunya itu nggak nyampe. Kalau kita bakar tisu pasti di situ mudah banget bakar semuanya gitu kan. Pas pakai bioetanol itu dia apinya nggak stuck di situ, di mana titik air dia kan. Terus aku nggak coba langsung masukin ke dalam bensin motor kali. Karena ya mungkin butuh proses lebih lama lagi ya. Takutnya nih takutnya motornya nggak bisa jalan lagi. Nggak bisa jalan lagi. Nggak bisa otak. Oke, jadi benar-benar kemarin kan sempat viral ya pas Bapak Balil itu sempat viral katanya banyak motor yang berebut katanya, makanya banyak yang kontra kontra gara-gara itu yang etanol. Padahal itu nggak sih karena motornya yang tidak mampu ya. Motor kita akan ada motor yang lebih canggih. Amin. Jadi singkong itu udah kita. Jadi kita bisa dari singkong kita bikin etanol sendiri aja. Jadi singkong. Jadi kita mau beli bensin yang nggak perlu ngantri. Bikin saja sih ada. Iya, kalau tidak 100% ya benar dan gampang pembuatannya. Dan terus benar-benar ya, nggak mau ngantri ke pertama kali. Iya. Yang sekarang udah naik 17.000 di Kalimantan. Iya banget. Bener banget, 20.000 sekarang langsungnya sedikit. Sedikit. Oke deh, aku ada baca sedikit sih ya, pokoknya 100% itu ada di Brazil. Iya betul. Karena kan apa namanya, transportasi mereka udah memadai dengan etanol itu. Semoga negara kita yang tercinta juga bisa seperti itu ya. Kalian kan ininya apa yang namanya sebagai penerus anak bangsa, kalian yang mengubah Indonesia ini menjadi emas nanti. Amin. Kalian ada yang ngomongin dolar nanti? Tunggu ya. Iya. Saya tunggu guys. Oke guys, mungkin sampai di sini aja pembicaraan kita tentang pertahanan pangan tadi yang seperti ada mokaf tadi, terus juga ada tentang bahan bakar dari limbah seperti biogas dan juga bioetanol, di mana bioetanol ternyata dari singkong begitu. Jadi kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari mahasiswa yang luar biasa ini. Terima kasih banyak teman-teman. Apakah ada kayak pesan dari podcast kita hari ini menyapa para penonton kita? Enggak guys, ayo masuk PPK. Yang prodi pengembangan produk agroindustri di Politeknik Negeri Tanah Laut yang ada di Kalimantan Selatan. Oke? Nanti kalian kuliah di sini aja ya, karena kita kan belajar tadi ketemu kami. Ini kita ketemu orang-orang hebat ini. Nanti mereka loh yang jadi dolar.
Insya